Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu teman kita mengenai tema birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Sebelumnya dengan teman kita siapa? Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Syakir ya. Kemudian apa tadi temanya? Temanya birrul walidain. Birrul walidain. Oke. Langsung pertanyaan pertama ya, Kang Syakir, bagaimana pendapat Anda tentang berbakti kepada orang tua? Oke, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Iya. Sepemahaman saya ya, selama saya menjalani kehidupan sampai saat ini, alhamdulillah orang tua saya kan masih lengkap ya. Jadi masih ada kewajiban untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Nah, di definisi daripada birrul walidain itu sendiri yang saya dapati di dalam Al-Qur'an adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Untuk ayatnya saya lupa, namun untuk bunyinya insya Allah saya hafal, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya dan Tuhanmu telah menetapkan bagimu untuk menyembah kepada Allah. Kemudian dibarengi di situ ada lanjutannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, dari situ dapat kita ambil benang merah atau kesimpulannya bahwasanya yang dinamakan berbakti kepada orang tua yaitu kita yang pertama ya tentunya kita mempercayai adanya Allah ya yang pertama. Kemudian kita turun ke bawah sedikit, yaitu posisi orang tua kita yang diagungkan oleh Allah, bahkan hingga dituliskan dalam Al-Qur'an gitu. Nah, itulah definisi konsep berbakti. Kemudian ada satu contoh yang menarik nih dalam kisah Luqman yang kita dapati di surat Luqman ketika yang bunyinya wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhum ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, di sana Luqman memberi pengajaran kepada anaknya bahwasannya yang pertama yaitu tidak mensyirikkan kepada Allah, karena di situ inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Nah, itu contoh yang dapat kita ambil dari kisah Luqman sebagai orang tua dan anak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan dalam menunjukkan rasa bakti terhadap kedua orang tua? Untuk menunjukkan rasa bakti, sebenarnya simpel ya. Tadi secara definisi, yang pertama tentunya kita tidak mensyirikkan Allah. Kemudian apabila orang tua kita masih ada, di situ kita wajib untuk mematuhi, untuk menaati segala perintah yang yang perintahkan oleh orang tua kita. Namun dengan catatan selama perintah itu tidak mengarah kepada kesyirikan, begitu. Itulah contoh simpelnya gitu untuk menunjukkan rasa bakti terhadap orang tua. Baik, selanjutnya ya, ini bagaimana Anda menjaga komunikasi yang baik dengan kedua orang tua? Menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua untuk saya saat ini ya, selama ini menjaga komunikasi kan simpelnya gitu, lebih mudahnya selama kita masih hidup gitu bersama orang tua, alangkah baiknya gitu kita jaga komunikasi kita ataupun saya terhadap orang tua saya. Nah, komunikasi yang dijaga itu kita harus apabila kita menemukan suatu masalah, suatu apapun itu, baik itu masalah ataupun yang bukan masalah, selama kita masih hidup bersama orang tua kita,
kita harus tetap menjaga komunikasi dengan baik dengan cara merendahkan suara kita di depan orang tua dan yang sebagainya gitu. Yang saya tahu itu untuk menjaga komunikasi agar berjalan ataupun tidak, intinya untuk tidak menyakiti hati orang tua kita gitu, komunikasi dengan cara merendahkan suara kita di depan orang tua kita. Jadi ini kan menurut Kang Sakir mungkin emang kan deket di itu ya, tinggal di rumah gitu. Ya. Lalu bagaimana pendapat Kang Sakir jika emang kan pada mahasiswa gitu kan tidak bisa tuh berkomunikasi secara langsung. Gimana sih pendapat Kang Sakir atau saran gitu dari Kang Sakir? Sebagai mahasiswa yang jauh dari orang Ya, tua. jauh dari orang tua gitu. Sebagai mahasiswa yang jauh dari orang tua, memang karena saya belum mengalami ya jauh dari orang tua, namun saya melihat kondisi teman-teman saya yang memang pada semuanya ada yang jauh dari orang tuanya dan sebagainya. Saya hanya menyarankan ya jaga komunikasi tadi, namun dengan cara yang baik. Bisa itu medianya bisa lewat apa saja, bisa lewat telepon ataupun via chat dan sebagainya. Yang penting apabila kita jauh dari orang tua, tadi satu kuncinya komunikasi tetap jalan kepada orang tua kita yang ada di rumah. Namun jangan lupa juga kita untuk selalu meminta doa kepada orang tua kita, karena salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua kita sendiri. Siap. Kepada anaknya begitu. Lalu gimana sih Anda dalam apa sih yang Anda lakukan dalam membantu orang tua sehari-hari? Dalam membantu orang tua sehari-hari, saya yang biasa saya lakukan adalah ya saya sebisa mungkin tidak merepotkan orang tua yang pertama. Kemudian apabila orang tua kita perlu bantuan, yang keduanya itu sebisa mungkin kita segera gitu memenuhi panggilan orang tua kita. Apabila poin yang ketiga ini nih, yang ketiga apabila orang tua kita tidak meminta sesuatu dan kondisinya baik-baik saja gitu orang tua kita itu, maka kita harus peka sedikit. Misalkan orang tua kita sedang menyuci atau menyapu atau mengepel dan sebagainya, yang sedang apa istilahnya bersih-bersih rumah. Nah, sebisa mungkin kita inisiatif untuk menawarkan bantuan kepada orang tua kita. Itu sih kalau saya ya dalam membantu orang tua di rumah. Jadi ada inisiatif dari diri. Kemudian yang kedua, apabila dimintai pertolongan segera penuhi panggilannya. Dan yang ketiga, sebisa mungkin tidak merepotkan ketika kita sedang berada di rumah gitu. Itu untuk mungkin. Yang terakhir, bagaimana sih Anda dalam menghadapi gitu perbedaan pendapat dengan orang tua? Bisa jadi kan kalau Kang Sakirnya tinggal di rumah gitu, misalnya nih ada kegiatan di luar namun orang tua tidak izinin gitu, ini itu gimana sih pendapatnya tentang perbedaan itu gitu? Perbedaan pendapat tidak bisa kita pungkiri, hal itu pasti akan terjadi ya. Namun kita sebagai anak yang memang seharusnya berbakti, kita sebisa mungkin memberi bukan pengetahuan ya, namanya itu pengertian kepada orang tua kita, tapi dengan memperhatikan tadi adab-adab dalam komunikasi. Jadi intinya kita memberi pengertian apabila kita berbeda pendapat dengan orang tua kita, memberi pengertian kepada orang tua kita dengan cara yang lemah lembut. Kemudian sampaikan apabila contoh tadi kan ketika ada kegiatan di luar rumah namun orang tua kita tidak mengizinkan. Nah, kita lihat dulu konteksnya. Apabila kegiatan tersebut memang penting, kemudian jelas tujuannya,
Nah, sebisa mungkin kita beri pengertian itu kepada orang tua kita bagaimanapun caranya, agar jika kegiatan tersebut tidak dipenuhi oleh kita, maka akan ada sesuatu yang terhambat gitu. Nah, kita harus bisa berkomunikasi dengan orang tua kita dengan cara memberi pengertian. Namun apabila kegiatan tersebut tidak bermanfaat ataupun tidak mempunyai tujuan yang jelas, kita ya nurut-nurut aja lah kata orang tua gitu ya. Iya, siap, Ya siap. begitu sih. Ya, mungkin terima kasih ke Saudara Sakir atas pendapatnya yang telah diutarakan pada hari ini. Semoga menjadi pelajaran ataupun ibroh bagi kita semua. Wa syukron. Walahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.